Masih di channel Ani Suryani terkait dengan teori dan pengembangan hipotesis. Kali ini kita bahas tentang model penelitian. Apa sih model itu? Ya, model penelitian itu dia mengkomunikasikan sebuah teori. Sebagai contoh, saya tertarik untuk meneliti hubungan antara besarnya kelas dengan nilai ujian siswa. Besarnya kelas itu bukan diukur dari ruangannya ya, tetapi berapa banyak anak dalam suatu kelas. Ini adalah model penelitian yang diturunkan dari literatur terdahulu, juga diturunkan dari teori. Nah, kita punya dua hal yang berhubungan, yaitu class size dan juga test score. Maka class size dan test score ini disebut sebagai variabel. Class size itu diharapkan berpengaruh terhadap nilai ujian. Maka class size ini yang disebut sebagai independent variable, variabel bebas, variabel yang mempengaruhi sesuatu. Sedangkan test score ini adalah dependent variable, variabel yang dipengaruhi. Kemudian tanda panah itu menunjukkan adanya relationship atau hubungan antar variabel. Nah, hubungan ini bisa positif, bisa juga negatif. Kalau kita melihat model semacam ini, apakah bisa kita mengatakan bahwa banyaknya jumlah anak dalam suatu kelas itu menjadi penyebab tinggi atau rendahnya nilai ujian? Belum tentu. Itu yang kita sebut sebagai causal relationship. Causal relationship itu agak berbeda karena dia membutuhkan yang namanya causal mechanism. Bagaimana suatu model itu dikatakan sebagai model kausal? Yang pertama, independent variable dan dependent variable-nya itu harus kovari. Jadi, adanya perubahan pada dependent variable itu harus berhubungan dengan perubahan yang ada pada independent variable. Syarat kedua, independent variable itu harus muncul duluan sebelum dependent variable. Ya iyalah ya, namanya juga cause and effect. Syarat yang ketiga, tidak boleh ada faktor lain yang menyebabkan perubahan pada dependent variable selain dari IV. Oleh karena itu, peneliti harus mengontrol efek-efek dari variabel yang lain, atau ini yang disebut sebagai confounding factors. Syarat yang keempat, logical explanation atau teori itu dibutuhkan sebelum Anda itu mengklaim bahwa penelitian saya itu adalah penelitian kausal. Dan teori yang digunakan itu harus bisa menjelaskan mengapa si variabel independen ini mempengaruhi dependent variabel. Tanpa ada keempat ini, maka Anda tidak bisa menyatakan bahwa penelitian saya adalah penelitian kausal. Jadi jangan kepedean bilang kalau penelitian kausal sebelum 4 syarat ini terpenuhi. Bisa jadi model Anda itu bukan model kausal tetapi hanya model eksplanatif. Nah, ada model lain yang lebih kompleks yang dia memiliki moderating dan juga mediating variable. Kita sudah kenal independent apa, dependent apa. Nah, sekarang mediating variable. Mediating variable itu adalah variabel yang menjadi penengah. Sebagai contoh, kita melihat hubungan antara diversity dalam pegawai dengan organizational effectiveness, dengan keefektifan organisasi. Variabel lain yang menjadi penengah itu adalah creative strategy. Bisa jadi workforce diversity ini belum tidak mempengaruhi organizational effectiveness, dia baru akan berpengaruh ketika ada creative synergy. Ini adalah mediating variable. Berbeda dengan moderating variable. Moderating variable itu adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara independent variable dengan dependent variable. Sama seperti hubungan antara IV dengan dependent variable, maka moderating dan juga mediating variable ini harus bisa dijelaskan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Jangan sampai ke dalam penelitian Anda memunculkan ada yang moderating dan mediating tanpa justifikasi yang kuat. Pada video berikutnya kita bahas kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh mahasiswa ketika menyusun skripsi terkait dengan teori.